Ah, Bu, Bu. ibu kami pulang. Lewat sini, lewat sini. Ayo jalan. Ayah, ayo hehe. Aduh, Yah, pangsitnya sudah siap. Cepat sini makan dong. oke. Ayah selamat tahun baru. Selamat tahun baru, kami mau pasang hiasan Imlek dulu. Ya sudah sana, hehe. Hati-hati ya. Pak Tua. Sini bantu dong. Oke, hahaha. Benar kalau kita sekeluarga kumpul. Itu adalah perayaan paling indah. Hahaha, masa-masa itu. Imlek adalah rasa rindu rumah. Adalah sukacita berkumpul. Malam hari Pak Lin membuka album foto lama. Kenangan dan kenyataan bercampur jadi satu. Rasa rindunya pada anak-anak makin berat. Pak Lin. Mau kemana ini? Saya mau ke gudang ambil ubi. Anak-anak pulang lagi ya? Anak-anak punya urusan masing-masing. Tidak pulang. Iya juga sih. Hahaha, sibuk itu bagus. Sibuk tandanya anak-anak sukses. Kalau gitu kalian lanjut ngobrol saja. Oke. Tuh lihat, katanya sih anak sibuk. Padahal anak keduanya itu punya banyak utang di luar. Aku juga sudah dengar beritanya. Katanya mereka sampai jual mobil segala. Jangan-jangan Pak Lin malah belum tahu. Coba pikir apa gunanya punya banyak anak ya kan? Sampai sekarang satu pun gak ada yang pulang. Lihat tuh dua orang tua itu. Kita pura-pura gak dengar apa-apa saja ya. Anak-anak kan tinggal di kota. Memang pasti nggak gampang hidup di sana. Apa kita coba telepon dia lagi ya? Sudahlah, nggak usah ditelepon. Kita langsung pergi tengok anak-anak saja. Apa benar seperti yang orang-orang bilang? Ayo jalan. Tetangga. Ayo kita masuk dan lihat. Ayah ibu. Kalian datang. Ayah ibu kalian sudah sampai. Xiao Lin Xiao Fang, cepat sini salam sama kakek nenek. Kakek nenek Xiao Lin. Ayah ibu kalian datang ke sini. Iya. Wah, cucu besar kakek sudah tambah tinggi lagi. Gimana sekolahnya? PR sudah selesai belum? Belum, mama lagi sibuk. Nanti kalau sudah selesai panggil aku ya. Xiao Fang, kamu bawa anak-anak ke belakang dulu buat bikin PR. Di sini biar kami saja yang urus. Bu, tapi kan kalian baru saja sampai. Sudah nggak usah tapi-tapian. Sekolah anak itu paling penting. Urusan toko biar ibu sama ayahmu yang bantu. Kamu fokus urus anak saja yang benar. Ya sudahlah, Bu Ayona. Ayah ibu kenapa nggak telepon dulu sebelum datang? Kan aku bisa jemput kalian. Kami cuma mau datang menengok kalian. Katanya kamu buka restoran besar. Mau coba cicipi masakanmu. Sekalian aku mau menengok cucu kesayanganku. Ayah. Sebenarnya inilah tokoku. Soal hotel besar itu. Rasanya benar-benar tidak enak, bos. Maafkan saya buatkan lagi yang baru untuk Anda. Saya jamin Anda pasti puas. Cepat sedikit ya. Baik-baik, segera datang. Lin Jie, cepat keluar bayar utangmu. Kalian siapa? Ada apa, bicarakan baik-baik. Jangan merusak barang-barang dong. Bicara baik-baik saja. Bisa bayar utang tidak? Kalau hari ini tidak bayar, kami akan hancurkan tokomu. Kami adalah orang tua Lin Jie. Kita bisa bicarakan masalah ini baik-baikan. Memangnya kenapa kalau kalian orang tuanya? Utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Ayah ibu kalian masuk ke dalam biar aku yang urus ini. Kita ini satu keluarga. Ada masalah kita hadapi bersama. Hadapi apanya, pakai apa kamu membayarnya? Hei, jangan macam-macam. Pergi sana.
Aku peringatkan kamu, kalau berani sentuh orang tuaku sedikit saja. Hari ini aku habisi kalian. Lin Jie hebat juga nyalimu. Utang ini cepat atau lambat harus kau bayar, ayo pergi. Nak, sebenarnya apa yang terjadi? Tiap hari ada orang bikin onar. Bagaimana kamu bisa berbisnis kalau begini? Ayah, aku punya cara. Kamu selalu bilang punya cara, tapi ini sudah berhari-hari. Tidak ada perubahan sama sekali. Zizi, sebenarnya berapa banyak utangmu? Ceritakan pada kami, kita sekeluarga cari jalan keluarnya bersama. Tidak banyak, ayah, ibu jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Tiap hari ada saja orang datang menagih utang. Bagaimana kami tidak khawatir? Sudahlah, kita tidak usah bicarakan lagi. Aku akan buatkan makanan untuk kalian. Tetangga-tetangga. Hei, untuk apa kalian mencari tetangga? Kapan mau bayar utang ke aku? Kenapa tetangga ini berutang lagi pada kalian? Astaga, kenapa kalian bisa begini? Apa urusanmu? Sedang apa kalian ini? Kapan utangku dibayar? Tindakan kalian ini melanggar hukum. Kalau tidak pergi aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Kau pikir lapor polisi bisa menakuti kami? Bos, ayo kita pergi saja. Kalau polisi benar-benar datang, bagaimana nasib kita nanti? Hari ini kau beruntung, tapi utang harus tetap dibayar, ayo jalan. Ayah, ibu, nak. Ayah, ibu, ada apa? Ada yang ingin kami tanyakan padamu. Xiao Fang Jizi. Di toko ini selalu saja ada orang datang menagih utang. Sebenarnya dia berutang berapa banyak pada orang-orang. Aku juga tidak tahu. Ayah, ibu Jinzi. Katakan yang sejujurnya padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana dengan hotel besar itu? Ayah, ibu, sebenarnya aku ditipu. Hotel besar itu sama sekali bukan milikku. Aku hanya bekerja di sana. Bosnya adalah orang luar daerah. Dia melihat aku rajin, jadi dia memintaku membantu mengelola. Dia bahkan bilang akan menyerahkan hotel itu padaku, dan memberiku apa yang disebut saham. Linji, kerjamu belakangan ini sangat luar biasa. Terima kasih, bos. Ini semua sudah menjadi tugas saya. Aku sangat menaruh harapan padamu. Aku rasa kau punya potensi. Kamu punya bakat. Kelak kamu pasti jadi orang hebat. Bos terlalu memuji saya. Saya bahkan berpikir, suatu hari nanti, biar kamu yang kelola seluruh hotel ini. Coba lihat. Perjanjian pengalihan saham sudah saya siapkan buat kamu. Asal kamu tanda tangan, kamu resmi jadi salah satu pemegang saham hotel ini, bos. Apa ini tidak terlalu cepat? Linki, apa kamu tidak percaya sama saya? Atau kamu tidak mau saham ini? Bukan begitu, bos, tentu saja saya percaya Anda. Cuma ini terlalu mendadak. Saya belum siap. Linki, kesempatan itu cuma datang buat orang yang siap. Ambil kesempatan ini. Baik, terima kasih, bos. Ambil kesempatan ini. Baik, terima kasih, bos. Waktu itu aku percaya begitu saja. Benar-benar mengira aku bisa mengambil alih hotel ini. Tapi kemudian, bos tiba-tiba menghilang dan meninggalkan tumpukan utang. Para penagih utang itu datang meneror setiap hari. Aku sungguh tidak punya pilihan lain. Terpaksa memakai semua tabunganku buat buka warung tenda ini. Dasar kamu ini, nak. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kamu bikin ayah sama ibu khawatir setengah mati. Dasar anak bodoh. Kamu tahu tidak, ibu jadi sedih sekali melihatmu begini. Nak, ini sudah mau Imlek. Warungmu ini sebaiknya tutup dulu dan ayo pulang merayakan Imlek. Yah, uang yang aku pinjam dari orang. Harus tetap dibayar, kata orang itu benar. Utang harus dibayar. Itu sudah hukum alam. Begini saja, besok kita berdua pergi cari si nomor 2. Bisnis dia kan sudah besar sekali. Bantu bos dong. Halo. Siang sih, besok kamu ada waktu tidak? Ayah sama ibu rencananya mau ke tempatmu besok. Ayah, jangan buru-buru. Kalau kalian sudah hampir sampai terminal, telepon aku ya. Tunggu aku di terminal. Aku akan bawa mobil jemput kalian. Baik. Besok kita langsung berangkat. Kalau begitu ayo cepat berkemas. Aduh, terminal ini ramai sekali. Semoga anak kita tidak kena macet. Sudahlah, jangan khawatir. Dia pasti sudah mengatur waktunya. Urusan pekerjaan sudah beres. Wajahmu kok pucat begitu?
Sesibuk apapun kesehatan harus dijaga dong. Kalian tidak usah mengkhawatirkanku, badanku ini kuat kok. Ayah ibu sebenarnya aku, memang ada urusan mendadak di kantor, yang harus aku tangani. Tapi aku sudah mengaturnya, sebentar lagi aku antar ayah sama ibu ke rumah baru. Kalian kan belum pernah ke sana. Di sana kalian bisa istirahat dengan tenang. Kalian pasti lelah seharian di jalan. Ya, baiklah. Kalau begitu ayo kita jalan sekarang. Tidak apa-apa, ayo jalan saja. Ayo jalan. Ayah ibu kalian istirahat dulu ya. Aku masih ada rapat. Jadi tidak bisa menemani kalian. Xiao ya. Temani ayah dan ibu mengobrol ya. Bisa kan? Tentu saja bisa. Pergilah bekerja. Aku jalan dulu ya, kalian santai saja. Anak itu ya ampun. Ayah ibu ayo kita duduk. Aduh. Ayah. Lihat deh rumah anak kedua kita ini bagus banget ya. Xiangxi memang selalu kerja keras. Dia anak yang paling nggak bikin kita pusing. Ya namanya juga Xiangxi. Dia kan memang selalu rajin. Bu minum dulu airnya. Ayo sini duduk-duduk. Ini emas asli ya, berkilau banget loh. Bu, cepat-cepat taruh lagi. Taruh, jangan bikin repot anak kita ah. Hei lihat tuh bocah ini, masih sama kayak kecil dulu suka teledor. Mana Linsi yang kalian siapa? Kapan dia mau bayar utangnya ke kami? Sebentar lagi kan sudah mau tahun baru. Anak-anak buahku lagi butuh uang. Hari ini dia harus kasih penjelasan. Mana mungkin anak saya bisa punya utang sama kamu? Salah orang kali, kami punya buktinya kok. Linsi yang utang uang ke kami. Hari ini wajib lunas. Di stasiun ramai banget ya orangnya. Nak, jangan sampai kena macet lagi ya. Jangan khawatir, anak kita pasti sudah atur waktunya. Ayah ibu. Di sini sudah lama nunggu ya. Xiaoya nunggu di bawah, ayo kita jalan. Wah Xiangxi, kantormu ini bagus sekali ya. Wah bisnisnya lancar ya, lumayan ya bu. Kalian duduk dulu. Iya duduk dulu saja, aku ambilkan buah buat kalian. Xiangxi kita sudah dewasa ya, bisa sukses di kota besar begini. Iya benar. Xiangxi, kamu tahu tidak kakakmu kena masalah? Masa sih tidak mungkin, 2 hari yang lalu aku baru saja teleponan sama kakak. Dia bilang bisnisnya lancar-lancar saja. Lancar apanya, dia itu ditipu orang. Semua uangnya habis dibawa lari, utangnya menumpuk di mana-mana. Dia takut kita berdua khawatir, makanya dia terus menyembunyikannya. Aku keluar sebentar mau angkat telepon. Kalian lanjut saja ngobrolnya ya. Halo Lin Xiang. Bagaimana, uangnya sudah siap belum? Aku mengerti. Aku pasti akan membereskannya. Tolong beri aku waktu sedikit lagi ya, cepat bayar utangmu. Xiaoya, kamu ini mantan istri tapi lebih perhatian daripada istri yang sekarang. Kalau memang kalian sedekat itu, kenapa tidak kamu saja yang bayarkan utang Lin Xiang? Xiaoya, apa benar yang mereka katakan itu? Xiaoya, coba jelaskan pada kami, mana mungkin kamu dan Lin Xiang bercerai? Ibu, ayah ini memang benar. Aku dan Lin Xiang sudah bercerai. Kenapa soal begini kalian malah bohong? Kenapa Lin Xiang bisa tega begini, ayah? Aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari kalian. Tapi hari ini Lin Xiang memohon padaku, supaya aku pura-pura mesra dengannya. Aku juga sudah bilang padanya, ini. Anak itu hal seperti ini saja berani dia bohongkan. Apalagi yang bakal dia perbuat nanti. Utang ayah dibayar anak, utang anak dibayar ayah. Apa kalian sekeluarga mau lari dari utang? Bukan begitu. Kenapa omongan kalian kasar sekali? Kamu kan begitu peduli pada mantan suamimu. Mending kamu saja yang lunasi utangnya. Halo Lin Xiang, cepat pulang. Penagih utang sudah datang ke villa. Ayah dan ibu hampir pingsan karena marah. Apa? Kamu jaga ayah dan ibu baik-baik. Pak Kades, aku segera pulang sekarang. Semuanya, izinkan aku menjelaskan sebentar. Sekarang uang proyek belum cair. Tapi aku janji pada kalian semua, begitu aku terima uangnya, pasti langsung aku bayarkan ke kalian. Lin Xiang. Akhirnya kau berani muncul juga, bicaramu manis sekali. Bagaimana kami tahu kau tidak akan ingkar janji lagi? Ini perjanjian gadai aset yang baru saja ku tanda tangani. Aku sudah menggadaikan sebagian asetku, untuk menjamin aku bisa bayar tepat waktu. Kalau aku tidak bayar,
maka aset-aset ini jadi milik kalian. Baiklah, kami percaya padamu kali ini. Tapi utang uang proyek kami harus dibayar. Kami juga tidak mau dibilang oleh para pekerja di bawah kami kalau kami ini mandor jahat. Ayah Ibu Xiaoya, maafkan aku. Sudah membuat kalian ketakutan. Tolong percayalah padaku. Aku akan membereskan semua ini. Xiaoya. Sebenarnya ada apa antara kamu dan Lin Xiang? Iya, Xiaoya. Bukannya kalian selama ini baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba bercerai? Ayah Ibu. Ini urusan kami berdua. Awalnya kami tidak ingin kalian tahu. Tapi karena sudah begini. Katanya tidak mau kami khawatir. Lihat hidup kalian jadi kacau begini. Coba jujur saja, apa kamu meremehkan keluarga Lin karena miskin? Ayah. Ayah bicara apa sih? Ayah sebenarnya bicara apa? Apa aku terlihat seperti orang yang begitu? Jujur saja, aku sama sekali tidak memandang uang receh hasil kerja Lin Xiang. Kondisi ekonomi keluargaku jauh lebih baik. Alasanku memilih menikah dengan Lin Xiang waktu itu adalah karena kepribadiannya yang baik. Aku tidak mengincar hal lain darinya. Lalu sebenarnya kalian ini ribut karena apa? Ibu cinta itu buta. Waktu itu aku hanya merasa dia orang baik. Yang lain tidak penting. Tapi pernikahan tidak bisa hanya bertahan dengan cinta. Ada terlalu banyak masalah di antara kami berdua. Akhirnya hanya bisa sampai di titik ini. Lin Xiang, kamu benar-benar bikin malu habis-habisan. Ayah, aku tahu aku salah. Ini karena aku sendiri tidak menanganinya dengan baik. Ini masalahku sendiri. Malah menyusahkan kalian. Tunggu dulu. Orang-orang yang menagih utang tadi itu sebenarnya ada apa? Sebenarnya kamu utang berapa banyak pada orang? Ibu, proyekku bermasalah. Utangku lumayan banyak, jumlah pastinya masih aku hitung. Berani-beraninya kamu bertindak sembarangan begini. Apa yang kamu perbuat? Kamu sendiri yang harus tanggung akibatnya. Kami sudah tua, tidak kuat menghadapi guncangan seperti ini. Ayah, Ibu. Aku benar-benar tahu aku salah. Tapi tolong percayalah padaku, aku akan berubah jadi lebih baik. Ayah ibu kalian jangan begini. Lin Xiang juga tidak sengaja melakukannya. Xiuya, apa kamu benar-benar tidak menyalahkan Lin Xiang? Ibu, pernikahan itu urusan dua orang. Sampai di titik ini, kami berdua sama-sama punya tanggung jawab. Lin Xiang, walaupun keluarga Lin kita bukan keluarga yang kaya raya, tapi kita juga harus jaga kepercayaan dan tanggung jawab. Kamu utang berapa banyak? Coba kamu catat. Kita sekeluarga bakal cari jalan keluarnya bareng-bareng. Pak. Lin Xiang, apa rencanamu sekarang? Aku berencana menggadaikan villa ini. Terus juga, biarpun orang yang utang sama aku nggak bayar, aku bakal tetap kerja keras cari uang, biar utangnya bisa cepat lunas. Aku nggak akan biarkan penagih utang maki-maki kamu sama ayah ibu lagi. Itu ide bagus. Kamu memang masih gigih kayak dulu, tapi kesehatan itu paling penting. Kamu harus jaga diri baik-baik, jangan terlalu memaksakan diri. Makasih ya, Xiaoya. Tapi aku tahu sekarang ngomong apapun sudah terlambat. Sudahlah, biarpun kita sudah cerai. Aku nggak anggap kamu musuh kok. Kalau kamu gimana? Xiaoya, melihat kamu, aku jadi teringat masa lalu kita. Waktu itu kita merencanakan masa depan bersama. Menghadapi kesulitan bareng-bareng. Tapi kemudian, aku mengacaukan semuanya. Proyek kali ini, aku pasti akan mendapatkannya, hadirin sekalian. Tim kami punya banyak pengalaman dan inovasi. Aku yakin kami pasti bisa dengan biaya paling efisien, dan efisiensi tertinggi untuk menyelesaikannya. Halo Pak Zhang, kapan dana proyeknya bisa cair? Anak buahku semua nunggu uang itu buat gajian. Lim Qiang, kamu tunggu sebentar lagi ya. Tunggu lagi. Halo Pak Zhang. Apa ada masalah sama proyeknya? Dana proyeknya belum cair. Butuh berapa? Aku masih ada sedikit tabungan. Xiaoya, ini bukan uang sedikit loh. Enggak apa-apa, aku bakal pinjam ke ayah. Asalkan kita sama-sama. Enggak ada masalah yang enggak bisa kita lewati. Kamu bilang apa? Pinjamkan uang ke Lin Xiang. Dia itu cuma bakal nguras harta kita. Lin Xiang bukan orang seperti itu. Dia cuma lagi kesusahan sekarang. Dia butuh bantuanku. Si Lin Xiang itu kalau enggak punya kemampuan. Jangan sok-sokan mau tanggung jawab. Dia itu cuma benalu yang numpang hidup. Dia bukan orang begitu. Lin Xiang, kamu sadar enggak apa yang sudah kamu lakukan?
Kamu tahu uang yang kamu pinjam itu hasil keringat kami. Atas dasar apa kamu yakin bisa bayar? Kamu itu cuma benalu. Xiaoya. Coba lihat laki-laki macam apa yang kamu pilih ini. Ada begitu banyak orang yang mengejarmu. Siapa saja pasti lebih baik dari dia. Malah pilih anak orang kampung. Punya keahlian apa dia? Tunggu, memangnya kenapa kalau orang kampung? Kalau bukan karena hasil tani dari desa kami, kalian orang kota mau makan dan minum apa? Mau dapat makan enak dari mana? Memang benar aku Lin Xiang ini miskin. Tapi aku enggak sudi jadi benalu. Aku bakal cari uang pakai tanganku sendiri. Buat bayar utang kalian merendahkan aku Lin Xiang enggak masalah. Tapi tolong jangan menghina tanpa alasan. Lin Xiang. Lin Xiang, tunggu sebentar Lin Xiang. Xiaoya, buat apa kamu masih ikutin aku? Apa kamu juga anggap aku ini pecundang? Mau ikut cuma buat ngetawain aku? Lin Xiang, aku itu khawatir sama kamu. Aku mau hadapi semua masalah ini bareng kamu. Hadapi gimana? Pakai uang ayahmu. Atau biar ayahmu bisa tunjuk-tunjuk mukaku lagi sambil maki-maki. Bilang kalau aku ini cowok matre. Kamu ngomong apa sih? Aku kan sudah menikah denganmu. Kita sekarang suami istri. Uangku adalah uangmu juga. Jangan anggap aku ini pria rendahan. Kalau aku bahkan tidak bisa menjamin. Kebutuhan hidup paling dasar wanitaku sendiri. Ibumu terus mendesakmu untuk berceraikan. Bahkan diam-diam mengatur kencan buta untukmu. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku Lin Xiang memang sedang jatuh miskin. Tapi aku belum buta dan tuli. Lin Xiang, dengarkan penjelasanku dulu. Ibuku hanya khawatir soal masa depanku bersamamu. Begitu caranya dia mengkhawatirkanmu, menghasutmu untuk bercerai. Dan mencarikan suami baru untukmu. Apa dia pernah memikirkan perasaanku? Apa dia pernah memikirkan rumah tangga kita? Ibuku hanya terlalu cemas. Dia takut aku hidup susah bersamamu. Takut aku sedih hidup denganmu. Tapi aku tidak pernah merasa begitu. Meski menghadapi kesulitan sebesar apapun, asalkan kamu ada di sisiku, aku merasa semuanya masih ada harapan. Tapi tindakan ibumu itu malah menghancurkan pernikahan kita. Menghancurkan rumah tangga kita. Lin Xiang, ibuku tidak bermaksud begitu. Dengarkan penjelasanku dulu. Penjelasan ibumu. Apalagi yang perlu dijelaskan? Xiaoya, apa keyakinanmu juga sudah goyah? Apa kamu merasa hidup denganku? Aku ini hanya menjadi beban. Xiaoya, kurasa sebaiknya kita bercerai saja. Lin Xiang, apa yang kamu bicarakan? Kamu mau menceraikanku? Kamu tahu bagaimana keadaanku sekarang? Aku sungguh tidak ingin menyusahkanmu lagi. Mungkin perceraian adalah jalan terbaik untukmu. Dulu apa janjimu padaku? Baik dalam miskin maupun kaya. Kamu bilang akan selalu membahagiakanku seumur hidup. Aku akui aku telah ingkar janji. Tapi aku beneran gak mau jadi beban buat kamu. Kamu pantas dapetin hidup yang lebih baik. Aku gak pernah sekalipun mandang rendah kamu. Alasan aku milih hidup sama kamu dulu. Itu karena aku percaya kamu punya kemampuan dan tekad. Sekarang cuma gara-gara masalah segini kamu malah mau lari. Kamu bener-bener konyol. Iya, emang hidupku sampai sekarang ini cuma lelucon. Tadinya aku pikir aku bisa bahagiain kamu. Tapi gak ngangka akhirnya malah jadi kayak gini. Lin Xiang, sebenarnya kamu itu minta cerai karena ngerasa jadi beban. Makanya mau cerain aku. Atau karena rasa minder dan sifat pengecut kamu itu. Kamu takut orang-orang bilang kamu numpang hidup sama istri. Makanya kamu milih buat lari. Lin Xiang, aku gak pernah ngerasa susah hidup sama kamu. Kalau cuma gara-gara ada masalah sedikit kayak gini, terus kamu mau nyerah sama pernikahan kita, maka aku bakal mandang rendah kamu. Xiao Yao. Maaf ya, Xiaoya masih harus nunggu 1 bulan lagi. Kamu suruh ibumu sabar dulu deh. Kamu tahu nggak, rasanya aku pengen banget nampar kamu. Atas dasar apa kamu mikir ini masalah ibuku? Masalah di antara kita ini. Apa cuma bisa selesai pakai uang doang? Aku nggak pernah mandang rendah kamu. Aku selalu percaya kamu bisa bangkit lagi. Tapi kamu segampang itu nyerah sama pernikahan kita. Aku sebenarnya. Ya udah, kalau gitu ayo kita cerai. Kata maaf itu udah basi. Sama kayak perasaan di antara kita, yang tanpa sadar udah lama berubah jadi hambar. Li Xiang. Ayah sama ibu udah rundingan. Kami rencananya mau nengok adikmu Meiru di sana. Perasaan kami tuh nggak tenang. Jangan sampai dia kayak kamu.
Ada masalah apa-apa malah disembunyiin dari kami. Ayah ibu udahlah nggak usah repot-repot. Jauh banget loh perjalanannya. Lagian 2 hari yang lalu aku baru aja teleponan sama adik. Dia bilang ke aku kalau hidupnya baik-baik saja kok. Sebentar lagi kan mau tahun baru. Ayah dan ibu tenang saja rayakan tahun baru di sini bersamaku. Hidupnya baik-baik saja. Bukankah kamu juga bilang hidupmu baik-baik saja? Ini sudah mau tahun baru. Tapi batang hidungnya pun tak kelihatan. Lisiang, kamu tidak usah membujuk kami lagi. Ibu dan ayahmu pokoknya harus pergi ke sana untuk melihatnya langsung. Baru hati kami bisa tenang. Ayah ibu. Soal aku membohongi kalian, itu karena terpaksa. Apa adik tega membohongi kalian? Lagi pula adik ipar selama ini selalu memperlakukan dia dengan baik. Coba lihat status media sosial adik. Tiap hari dia pamer kebahagiaan kok. Enteng sekali bicaramu. Masalah sebesar ini saja kamu sembunyikan dari kami. Apa dia tidak mungkin begitu juga? Kami ini orang tua kalian. Kami berhak tahu yang sebenarnya. Mengerti tidak? Kami paling takut kalau kalian menyembunyikan sesuatu dari kami. Kami sudah tua, tidak mengharapkan apa-apa lagi. Cuma ingin keluarga kita kumpul bersama dengan aman dan damai. Bisa berkumpul lengkap. Villa ini juga sudah kamu gadaikan. Kami berdua tinggal di sini pun jadi tidak tenang. Baiklah ayah ibu. Besok aku akan antar kalian ke stasiun. Setelah kalian sampai di sana nanti, kalian harus banyak memberi adik semangat dan dukungan ya. Dia akan menikah di tempat yang begitu jauh. Tidak ada keluarga kandung di sisinya. Pasti hidupnya tidak mudah. Kami mengerti kok. Kami ke sana cuma mau menengok saja, tidak akan merepotkan anak-anak. Kamu tahu kan ayahmu itu, mulutnya saja yang pedas tapi hatinya lembut. Jangan dimasukkan ke hati ya. Soal utangmu nanti kita sekeluarga cari jalan keluarnya sama-sama. Ayah ibu hati-hati di jalan ya. Kalau sudah sampai jangan lupa telepon aku. Ya baiklah. Semoga selamat sampai tujuan. Kamu masuklah anginnya kencang. Nanti kamu masuk angin. Kalian juga jaga diri. Siang sih kami akan langsung pulang setelah menjenguk Linglong. Kamu tenang saja. Tahun baru Imlek kali ini. Kalau sempat pulanglah ke rumah untuk merayakan Imlek. Semoga kalian berempat selalu sejahtera. Sudah lama kita tidak merayakan Imlek bersama. Kalau begitu aku jalan dulu. Ayah ibu. Kalau sudah sampai ingat telepon aku ya. Ya masuklah sana. Ya. Masuklah. Apa kita perlu menelepon Linru dulu? Bagaimana kalau dia tidak ada di rumah? Jangan ditelepon takutnya dia bersiap-siap seperti anak kedua, dan membohongi kita dengan sandiwara. Kita lihat saja langsung bagaimana keadaan dia yang sebenarnya. Semoga saja anak ketiga benar-benar hidup bahagia. Jangan sampai seperti anak pertama dan kedua, yang selalu menyembunyikan masalah dari kita. Xiao Ruo, Ayah ibu. Kenapa kalian datang ke sini? kamu tidak senang kami datang ya? Mana mungkin, ayo cepat masuk, ayah. Kenapa dengan wajahmu itu? Dicakar anak, tidak apa-apa sudah mendingan kok. Kenapa bisa ceroboh begitu? Ya namanya juga tidak sengaja dicakar anak. Ayo pergi ibu. Kakek nenek, kenapa kalian datang? Wah duo. Sini-sini lihat kakek bawa apa untukmu hehehe. Haha. Terima kasih kakek, ini boneka beruang kesukaanku. Wah Besan sudah datang rupanya. Kenapa datang tidak bilang-bilang dulu sih? Kan aku jadi bisa siap-siap dulu. Kami cuma ingin mampir menengok kalian kok. Duo-duo, kenapa kamu mencakar wajah ibu sampai luka begitu? Bukan aku kok nenek. Aku tidak menabrak ibu, itu ayah yang memukulnya. Xiaoru, apa itu benar? Lukamu ini karena dipukul Suming. Aduh Besan. Jangan dengarkan omongan anak kecil duo-duo itu, asal bicara saja. Namanya juga pasangan muda kalau lagi berduaan. Pasti ada saja bercandaan fisiknya. Kadang-kadang kalau kurang hati-hati, ya bisa terluka begitu Besan. Kalau kamu bilangnya begitu, saya jadi lega mendengarnya. Urusan rumah tangga anak-anak itu memang banyak, yang kita orang tua tidak terlalu paham. Tapi asalkan mereka hidup rukun ya sudah. Besan tenang saja. Xiaoru tinggal di sini. Pasti akan kami rawat dengan baik kok. Silakan duduk dulu. Saya ambilkan minum sebentar ya. Coba bilang sama ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Ada ayah dan ibu di sini. Kalau ada apa-apa bicara saja terus terang. Ayah sama ibu terlalu khawatir. Ibu mertua dan Suming sangat baik padaku kok. Ayah ibu. Kalian sudah datang rupanya. Tadi aku baru dari pasar ikan. Beli sedikit makanan laut. Siang ini biar aku yang masak spesial buat kalian. Wah kamu ini repot-repot saja. Masakan biasa saja juga tidak apa-apa. Iya makan seadanya saja sudah cukup kok. Sampai sengaja pergi belanja begitu. Kan ayah dan ibu datang jauh-jauh ke sini. Kalian istirahat dulu saja ya. Aku mau siap-siap di dapur dulu. Kenapa?
Kenapa dia tega memperlakukanku begini? Dia bisa begitu saja memakai topeng itu, dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ayah, ibu, ada hal yang ingin kubicarakan dengan kalian. Katakan saja, Xiao Ru. Kalau ada unek-unek katakan saja. Kita ini kan selamanya satu keluarga, pasangan muda yang berumah tangga. Mana ada yang tidak pernah cekcok. Besan benar. Anak muda zaman sekarang, hanya karena masalah sepele langsung ribut minta cerai. Kakak kedua dan kakak iparnya cuma gara-gara masalah kecil. Sekarang bertengkarnya parah sekali. Apa kakak kedua dan kakak ipar? Mana mungkin mereka? Apa sampai sudah ambil akta cerai? Dasar anak bodoh, kenapa kamu impulsif sekali? Sekarang bagaimana aku bisa membicarakan masalahku sendiri? Ayah ibu ada hal yang sebenarnya ingin kukatakan pada kalian. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Ada masalah apa bicaralah, Lin Ru. Dia punya pria lain di luar sana. Xiao Ru apa maksudnya ini? Su Ming, kau bicara omong kosong apa? Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Pak Lin, tenang dulu. Dengarkan dulu penjelasan Xiao Ru. Aku percaya pada putri kita. Ayah, ibu. Percayalah padaku, sungguh tidak ada kejadian seperti itu. Sebenarnya Su Ming memukulku saat dia mabuk. Dia takut kalian mengetahui kebenarannya. Makanya dia menyerang duluan, memfitnahku supaya dia yang menang. Sudah semalam ini masih main ponsel. Apa tidak tahu waktunya istirahat? Aku sedang mengecek urusan pekerjaan. Kau sudah pulang. Apa lihat-lihat? Apa sih yang bagus dilihat di situ? Seharian tahunya cuma kerja melulu. Kamu ngapain sih? Kamu sudah gila ya? Aku gila, iya aku memang gila. Ini semua gara-gara kamu yang memaksaku. Apa kamu pernah peduli padaku? Peduli sama keluarga ini tidak. Lepaskan sakit tahu. Ah. Mama, kamu sakit tidak? Sakit, aku takut sekali. Su Ming, kamu sedang apa sih? Kenapa kamu memukul Xiao Ru? Bu, dia yang bikin aku emosi. Dia pernah peduli padaku tidak? Peduli sama keluarga ini tidak? Sudah, nak, ibu tahu kamu banyak tekanan. Tapi memukul orang itu salah. Sana duduk dulu di ruang tengah. Xiao Ru, kamu ini juga bagaimana sih? Tekanan kerja Su Ming itu berat sekali. Sebagai istrinya kamu harusnya lebih pengertian padanya. Lihat kelakuanmu sekarang, pantas tidak? Bu, aku cuma mau mengecek ponselku. Ada urusan pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kerjaan? Memangnya pekerjaan lebih penting dari urusan keluarga kita? Seharian tahunya cuma kerja terus. Kamu tahu tidak seberapa besar tekanan Su Ming sekarang. Percayalah padaku, aku benar-benar tidak begitu, ayah ibu. Jadi ternyata selama ini, kalian ibu dan anak sekongkol membohongiku ya? Jadi ternyata, kalian berdua sekongkol membohongiku kan? Coba jelaskan bagaimana bisa kamu memperlakukan dia begitu. Kamu mau bilang apa hah? Pak Lin, jangan salahkan Su Ming. Dia juga melakukan ini demi kebaikan keluarga kita. Demi kebaikan keluarga lantas kalian boleh menindasnya begitu. Tapi Xiao Ru memang keterlaluan. Atas dasar apa kamu bicara begitu tentang dia? Gaji dia yang cuma segitu, bahkan tidak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau bukan karena Su Ming yang banting tulang sendirian, mencari nafkah di luar demi keluarga ini, menghidupi dia malah mengeluh sibuk seharian. Sesibuk apapun pekerjaanku, itu juga demi keluarga ini. Aku tidak pernah menelantarkan rumah ini. Masih punya muka kau bicara begitu. Aku cuma ingin cucu laki-laki. Lihat sudah berapa tahun ini, perutmu itu masih kosong melompong. Besan, kau keterlaluan. Sudah kelewatan ya. Lin Ru itu putriku. Bukan alat pembuat anak untuk keluarga kalian. Dia punya pekerjaannya sendiri. Punya karirnya sendiri. Kalian tidak boleh menghinanya, tahu tidak? Pak Lin, aku melakukan ini juga demi kebaikan keluarga. Demi kebaikan keluarga, lantas kalian boleh menghinanya begitu. Dengar ya. Kalau kalian ibu dan anak berani macam-macam lagi, tidak akan aku ampuni. Pak Lin, kalau memang hebat, suruh saja putrimu cerai. Begitu mereka cerai, aku akan langsung carikan istri baru buat anakku. Mama. Duo. Jangan takut, Mama di sini. Duo, sini sama nenek. Tidak mau nenek, aku mau Mama. Ayah, ibu, pulanglah dulu. Aku sudah pasrah, aku tidak bisa membiarkan Duo punya ibu tiri. Demi Duo, aku rela menahan semua ini. Kenapa kau bicara begitu, nak? Ayah, ibu, hari ini cukup sampai di sini dulu.
Aku sudah lelah dan ingin tidur. Ada apa-apa kita bicarakan lagi besok, ya. Paman Li, kenapa kau boros air begini? Kau tidak tahu tagihan air itu mahal. Aku cuma cuci tangan kok. Aku kan cuma menegurmu sedikit. Kenapa sikapmu begitu, Su Ming Xiaoru? Cuma cuci tangan bisa boros air berapa banyak sih? Bu, ibu di sini cuma numpang makan tidur gratis. Jangan banyak protes deh, kalau ibu merasa tidak betah. Ibu boleh pergi kok. Hei Suming. Sikapmu itu kenapa kasar sekali? Aku dan istriku datang menjenguk putriku dan duo-duo. Kenapa sih kau ribut sekali di sini? Apa dia selalu memperlakukanmu begini? Xiaoru, kenapa kau tidak bilang dari dulu? Dulu aku takut kalian khawatir. Makanya aku tidak bilang. Tapi tidak kusangka dia makin keterlaluan. Lin Ru. Apa maksudmu ini? Di depan orang tuamu, ini semua salahku. Ayah ibu, kalian jangan bertengkar lagi. Duo-duo jangan takut ada ibu di sini. Kalau situasinya seperti ini, biarpun harus hidup sendiri juga tidak apa-apa. Duo-duo ayo pulang bersama kakek nenek. Dengar ya nak, aku beritahu kau. Kalau kau tidak bisa membahagiakan putriku, biar kami orang tua yang menjaganya. Ayo kita pergi bersama. Kau tidak boleh bawa siapapun. Bu, pas ibu datang ke sini, mereka mau membawa anakku pergi. Besan, ada masalah apa ini? Begitu kalian datang dua anak ini langsung bertengkar. Malah mau bawa cucuku pergi ya? Kau bicara macam apa itu? Lihatlah anakmu memukuli putriku sampai begini. Kalau dipukul pasti ada alasannya dong Besan. Bisa-bisanya kau bicara begitu. Aku tahu betul sifat putriku seperti apa. Anak ini dari kecil memang penurut. Lagi pula anakku sudah berkorban banyak buat keluarga kalian. Kamu sendiri harusnya sadar diri dong. Masa dia cuma pantas dapat ini? Jadi pembantu gratisan, memang cuma ibu kandung yang paling baik. Bu, jangan bujuk aku lagi. Aku pokoknya nggak mau pergi. Usir dulu orang tuanya dia. Sisanya biar aku yang atur. Ayo nurut kata ibu. Ayah ibu, aku tahu aku salah. Nggak seharusnya aku main tangan sama Xiaoru. Lagi pula aku ini ayahnya duo-duo. Aku juga nggak mau duo-duo punya ibu tiri. Waktu itu aku memang mabuk berat. Ayah ibu tolong percayalah padaku. Kami pasti akan hidup rukun kok. Aku akan nurut sama kamu. Aku sadar aku sudah banyak berbuat salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan menjaga kalian dengan baik. Aku memaafkanmu demi duo-duo. Aku harap kamu mengerti, pernikahan itu bukan pengorbanan sepihak, tapi usaha bersama dua orang. Kalau kamu benar-benar mau berubah, baiklah aku beri kesempatan ini. Tapi Suming, dengar baik-baik ya, aku memaafkanmu, bukan untuk menahan sakit hati dan penderitaan lagi. Kalau sampai terulang lagi, aku pasti akan bawa duo-duo pergi tanpa ragu. Suming, kerukunan itu kunci kebahagiaan keluarga. Duo-duo masih kecil, dia butuh keluarga yang utuh. Nah, kalau sudah begini, kalian suami istri bicara baik-baik saja ya. Malam ini ayah sama ibu menginap di hotel saja. Tiga bersaudara itu pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Asal tahu saja ya, apa yang kita lihat sekarang belum tentu benar. Semoga nanti nggak ada masalah lagi deh. Pak. Aku jadi kepikiran Lausi lagi nih. Dia itu kan anaknya suka banyak pikiran. Ngomongnya juga irit, jangan-jangan ada yang dia sembunyiin dari kita. Gini aja, mumpung kita udah di jalan. Sekalian aja kita samperin Lausi biar hati tenang. Iya, kalau emang ada masalah yang dia tutup-tutupin. Kita harus ajak dia ngomong dari hati ke hati. Keluarga kita nggak boleh kena musibah lagi. Dia kan bilangnya, kerja di perusahaan gede kan. Kita cek aja bener apa nggak omongannya. Ya udah, besok pagi buta kita berangkat. Ayo buruan tidur biar besok fit. Aku yakin kok Lausi itu anak pinter. Dia kan sarjana. Berani merantau ke kota, pasti nasibnya bagus lah. Ayah ibu akhirnya sampai juga. Sini biar aku yang bawa nih, lihat mobil baruku. Wah, punya kamu, hahaha. Yuk kita pulang ke rumah. Ayo jalan. Ya. Tante lagi nyiram bunga ya? Lin Yi. Kenalin, ini orang tua saya. Halo Bapak Ibu. Anak kalian si Lin Yi ini bener-bener anak baik loh, hehe. Jelas dong, anak bungsu saya ini emang sukses banget. Oh ya, si Lin Yi ini. Bener-bener bikin pangling deh perubahannya. Patut diacungi jempol. Ya udah dilanjut ya. Saya permisi dulu. Yah Bu, gimana rumahnya, oke kan? Bagus banget. Lin Yi, mobil di luar itu punya kamu. Iya bener. Lo bukannya mobil ini. Itu mobil sewaan kan?
Aduh tante, udah dong jangan bahas itu. Tante pergi dulu aja deh, aku lagi ada tamu nih. Kayak mobil ini kan sewaan. Nak, apa kamu mau pulang ke rumah hari ini? Boleh saja, tapi kamarmu sudah ayah sewakan. Kamu pulangnya lusa saja ya. Ayah cuma sewakan 2 hari kok. Lusa ayah dan ibunya si penyewa sudah pulang. Dia tidak akan tinggal di sini lagi. Coba kamu bicara jujur sama ibu. Soal mobil itu sebenarnya bagaimana? Barusan pemilik rumah bilang rumah ini disewa 2 hari. Apa yang dimaksud itu kamarmu ini? Nak, jadi kamu tidak tinggal di sini. Cepat jelaskan sama ibu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu sadar tidak apa yang sedang kamu lakukan? Kami kira setelah kamu lulus kuliah, kamu sudah bisa hidup mapan di kota besar. Ternyata sewa mobil dan pura-pura kaya buat bohongi kami. Apa kamu pikir karena kakak pertama dan keduamu sukses berbisnis, kamu jadi ingin bersaing dengan mereka? Nak, kami selalu bangga padamu. Kakak-kakakmu dan kakak perempuanmu. Mereka semua sangat menyayangimu. Ibu dan ayahmu ini tidak pernah membanding-bandingkan kalian berempat. Kami cuma berharap kamu hidup bahagia. Jalani setiap langkah hidupmu dengan jujur dan mantap. Aku mengerti. Ya Bu, bagaimana kalau kita pulang hari ini saja? Sebentar lagi aku masih ada urusan lain. Ini kami baru saja sampai. Kenapa kamu malah mengusir kami pulang? Kami masih ingin menemanimu 2 hari lagi. Nak, coba jujur. Tadi pemilik rumah bilang, orang yang sewa rumah 2 hari itu kamu kan? Aduh ayah ibu. Kalau kalian mengomel terus begini, aku harus keluar uang 1000 yuan lagi buat apa coba? Ya Bu, aku bicara jujur saja sama kalian. Mobil yang aku pakai jemput kalian hari ini, itu cuma mobil sewaan. Lin Yi, kamu telepon bilang kalau kamu kerja bawa mobil pribadi. Ternyata selama ini kamu cuma karang cerita buat bohongi ayah ya? Nah, kamu sebenarnya kenapa, apa terjadi sesuatu? Cepat cerita sama ibu. Aku memang berangkat kerja naik kendaraan pribadi, tapi bukan yang roda 4, melainkan roda 2, motor listrik itulah punyaku. Sekarang aku kerja jadi kurir makanan. Jadi selama ini kamu kerja begini, bagaimana kamu bisa tega padahal kami sudah banting tulang jual segalanya, demi membiayai kuliahmu? Nak, kami tidak menuntut kamu jadi kaya raya. Tapi setidaknya hargai pendidikan tinggimu itu. Ayah ibu, aku tahu kalian sudah banyak berkorban untukku. Aku juga ingin punya pekerjaan yang mapan, tapi aku sudah melamar banyak posisi teknik sipil. Tapi mereka semua menolak karena aku kurang pengalaman. Aku terus-terusan ditolak. Halo, nama saya Lin Yi. Saya baru lulus tahun ini dari Universitas Arsitektur. Saya mengambil jurusan teknik sipil. Saya sangat tertarik dengan proyek perusahaan Anda. Saya berharap diberi kesempatan untuk bergabung. Nilai kamu memang bagus, tapi perusahaan kami hanya butuh orang yang berpengalaman. Saya bisa belajar dari nol, Pak. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan orang tanpa pengalaman. Coba cari di perusahaan lain saja. Terima kasih. Halo, permisi, apakah di sini ada lowongan untuk bidang teknik sipil? Perusahaan kami saat ini hanya merekrut insinyur dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kamu baru lulus ya? Sepertinya kamu butuh cari pengalaman dulu di tempat lain. Kami tidak menerima lulusan baru. Silakan pergi. Ayah ibu. Sebenarnya aku sewa mobil itu karena aku tidak mau membuat kalian khawatir. Aku juga ingin menjadi kebanggaan kalian. Nak. Pemilik rumah bilang kamu baru menyewa rumah ini 2 hari. Jadi sebenarnya kamu tinggal di mana? Cuma di rumah petak dekat sini. Nak, kamu tinggal di tempat begini. Nak, ayo pulang, kita tidak usah tinggal di tempat jelek ini. Kita pulang kampung saja bertani, itu masih lebih baik daripada di sini. Aku tidak mau pulang kampung, aku ingin tetap di kota besar. Kalau benar-benar pulang kampung, tidak akan ada kesempatan lagi. Pulang kampung pun masih lebih baik daripada sekarang kan? Ya, badanku sekarang masih sehat dan kuat. Juga tidak punya kebiasaan buruk, aku pasti bisa bertahan. Lihat kakak kedua, dia kecapean setiap hari sampai masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Ingatlah, sesulit apapun kamu harus bertahan. Ayah dan ibu percaya kamu pasti bisa. Aku mengerti ya. Nak, jaga dirimu baik-baik. Kalau ada waktu teleponlah kami. Aku tahu Bu. Ayah ibu kalian juga jaga kesehatan. Tahun baru nanti aku usahakan pulang. Kalau begitu kami pamit ya, jaga diri. Pulanglah, pulanglah. Ayah, ibu, kenapa kalian datang ke sini? Bukankah katanya sudah pulang kampung? Kami kan datang untuk menjengukmu. Kakek nenek kalian datang. Xiaolin sudah lebih tinggi dan gemuk dibanding terakhir kali. Ayah ibu sudah datang. Nak, ayo ke sini.
Kakek dan nenek baru sampai. Biarkan mereka istirahat sebentar. Kita kerjakan PR dulu sana. Ayah ibu kalian mengobrol dulu ya, baiklah. Haha, ayah ibu silakan duduk. Hah. Kata si empat adik keduamu sakit. Kamu tahu soal ini? Yah, jangan dengarkan omong kosong adik keempat. Mulutnya itu asal bicara saja sembarangan. Kamu jangan memarahi anak bungsuku dulu. Katakan saja benar tidak kejadian ini. Bu, aku sungguh tidak dengar adik kedua bilang dia sakit lagi pula. Tokoku sedang sibuk-sibuknya sekarang. Tidak sempat menghubungi dia. Si nomor 4 ini, biarpun biasanya dia suka asal bicara, tapi kali ini ceritanya sangat meyakinkan. Dia bilang adikmu itu sampai masuk rumah sakit. Hatiku jadi tidak karuan rasanya. Kalau adik keduamu kenapa-napa bagaimana ini? Kalian 4 bersaudara harus lengkap, tidak boleh kurang satu pun. Bagi ibu semua anak sama berharganya. Ibu jangan panik dulu, aku telepon adik kedua sekarang. Kita tanya jelasnya biar tahu kebenarannya. Baru bisa cari jalan keluar. Halo Dik. Ayah. Nomor 2 benar-benar sakit, malah sudah dioperasi. Ayah ibu. Kalau kalian sudah sampai di tempat adik, jangan lupa telepon aku ya. Linjie, kamu di rumah jangan terlalu capek. Jaga dirimu baik-baik. Kalau begitu kami berangkat ya. Jam 8:30. Bu, menurutmu sakitnya si nomor 2 parah tidak? Siapa yang tahu, tapi hatiku rasanya cemas terus. Xiao ya, kami sudah sampai. Aku turun jemput kalian ya. Ayah ibu kalian sampai buru-buru datang begini. Begitu dengar nomor 2 sakit, kami harus datang melihatnya. Xiao ya, kamu terus berjaga di rumah sakit. Iya, aku kan harus merawat Lin Xiang di sini. Sebenarnya bagaimana kondisi nomor 2? Fisik Lin Xiang sudah jauh membaik, tapi dibanding beban pikirannya, sakit fisiknya ini tidak ada apa-apanya. Memangnya dia punya beban pikiran apa? Dia selalu merasa bersalah pada ayah dan ibu, karena belum bisa membahagiakan kalian. Dia juga sangat menyesal. Soal masa lalu kami, sudahlah tidak usah dibahas lagi. Ini semua salah Lin Xing. Ayah ibu, ayo kita ke kamar rawat dulu. Bu, ibu sadar tidak? Panggilan Xiao ya ke kita tidak berubah ya. Hei, Siang sih. Ayah ibu. kenapa kalian datang ke sini? Nak, kamu sudah sakit parah begini. Masa kami tidak menjengukmu? Ayo ayah ibu kita duduk dulu. Sakit begini kok tidak bilang sama orang tua. Ayah ibu, maaf sudah membuat kalian khawatir. Lihatlah, orang tuamu sangat perhatian padamu. Kamu harus jaga kesehatan baik-baik, supaya cepat sembuh. Waktu kecil di antara kalian berempat fisikmu yang paling kuat, tapi lihat sekarang malah sakit begini. Kalian bersaudara itu, waktu kecil nakalnya bukan main. Rasanya sampai ingin merobohkan langit. Kalau ada apa-apa pasti kelihatan di wajah. Tapi sekarang, semuanya jadi pendiam. Ada masalah apapun dipendam sendiri. Ayah dan ibu ini tidak minta macam-macam, cuma ingin kalian bisa terbuka. Kita ini satu keluarga, hati kita harus saling terhubung. Itu baru namanya kebahagiaan sejati. Kalaupun dia masih mau memendam masalahnya, lambungnya pasti tidak akan kuat. Lihatlah sekarang. Dia jadi kena batunya, gara-gara tidak mau jujurkan. Haha, aduh. Ayah ibu, aku harus ke kantor mengurus pekerjaan. Kamu istirahat yang cukup ya, nanti malam aku jenguk lagi ya. Hati-hati di jalan ya. Nak, kenapa kamu minta cerai sama Xiao ya? Aku terpaksa cerai sama Xiao ya, Bu. Waktu itu aku dapat proyek besar. Tapi akhirnya mereka ngutang sama aku, sementara aku harus bayar gaji tukang. Utang sana-sini bikin aku stres berat. Demi dapat uang, aku minta Xiao ya pinjam ke orang tuanya. Orang tuanya bukan cuma nolak, malah ngatain aku cuma numpang hidup. Setelah aku pikir-pikir, ya sudah, aku minta cerai saja. Kamu ngapain sih ambil proyek sebesar itu? Bikin diri sendiri tertekan saja. Sebenarnya ada yang mengganjal di hatiku selama ini. Dari kecil kalian selalu mengutamakan ayah. Dan anggap aku enggak ada masa depannya. Makanya aku selalu bertekad keras. Pengin punya bisnis besar. Biar Lin Xiang ini juga bisa sukses besar. Dasar anak bodoh, kelihatannya saja ceria. Ternyata hatimu memendam banyak beban. Kenapa enggak cerita sama ibu? Sebenarnya aku ingin minta maaf sama ibu. Selama ini demi cari uang. Demi pembuktian diri. Aku malah abaikan kasih sayang kalian. Sekarang aku baru sadar, apapun yang aku lakukan, kalian pasti dukung dan sayang aku. Ayah. Ya ampun. Nak, tadi ayah tanya suster.
Katanya sakit lambungmu ini gara-gara alkohol. Kamu tahu kan minum itu merusak badan. Masa kamu enggak tahu? Masih saja minum sebanyak itu. Aku kan terpaksa ya. Di dunia bisnis sekarang ini, budaya minum-minum itu sudah biasa. Kalau aku enggak ikut minum, nanti dikira enggak menghargai orang. Terus aku enggak dikasih kesempatan kerja sama. Aku juga terpaksa ya. Kalau begitu ayah tanya kamu, menurutmu kalau orang sudah tiada butuh tempat sebesar apa? Cuma segini. Jadi hanya demi tempat sekecil ini. Kamu abaikan kesehatanmu. Kamu abaikan kebahagiaan keluarga. Apa itu sepadan? Ya. Aku mengerti sekarang. Sejak dirawat di rumah sakit ini, aku baru sadar. Kesehatan dan keluarga itulah yang terpenting. Nak hidup ini. Bukan cuma soal mengejar status dan materi. Apa yang paling penting? Kebahagiaan keluarga, kesehatan fisik itu yang paling utama. Coba pikir umurmu baru berapa, hari-hari bahagiamu masih panjang di depan. Kalau aku diberi kesempatan satu kali lagi, aku nggak akan pernah bikin Simba sedih, apalagi melawan bapak dan ibu mertua. Sekarang aku baru tahu, kesehatan dan keluarga adalah hal yang paling harus aku hargai. Keharmonisan dan kebahagiaan keluarga itu yang terpenting. Ayo kita masuk, sampaikan isi hati Lin Xiang kepada mereka. Besan sudah datang. Mari silakan masuk. Papanya ada ya, ada. Besan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tapi takutnya nanti salah ngomong. Begini saja kita dengarkan suara Lin Xiang. Kalau aku diberi kesempatan satu kali lagi, aku pasti nggak akan melukai hati Xiaoya, apalagi membantah bapak dan ibu mertua. Aku baru sadar sekarang, keluarga dan kesehatanlah yang paling layak dihargai. Keharmonisan dan kebahagiaan keluarga itu yang nomor satu. Pak Lin. Saya juga sudah merasakan ketulusan anak ini. Kesalahan anak-anak. Kita sebagai orang tua juga punya tanggung jawab. Mari kita sama-sama tenangkan diri dulu. Pikirkan cara supaya anak-anak bisa baikan lagi seperti dulu. Terima kasih atas pengertiannya ya Besan. Kalau begitu mari kita sama-sama berusaha ya. Supaya anak-anak bisa menemukan kembali kebahagiaan mereka. Xiaoya, ayo kita ngobrol sebentar. Xiaoya, dulu aku banyak melakukan kesalahan, membuatmu dan orang tua sedih. Tapi sekarang aku sudah melepaskan egoku itu. Kedepannya aku mau meluangkan lebih banyak waktu untukmu dan keluarga. Tidak akan gila kerja lagi. Bisa mendengar kamu bicara begini, aku benar-benar senang. Sebenarnya selama ini aku terus menunggumu berubah. Jujur saja Xiaoya, aku sangat menghargai waktu bersamamu. Aku selalu berharap kamu bisa lebih sering menemaniku, lebih banyak berbagi suka dan duka denganku. Dengan begitu saja aku sudah merasa sangat bahagia. Kalau begitu janji ya. Wah ini, setelah berliku-liku akhirnya kedua anak itu bersatu kembali. Baguslah. Iya, Xiangxi, kita akhirnya sadar. Apa yang sebenarnya paling penting, kita juga akhirnya bisa pulang kampung merayakan Imlek dengan tenang. Lihat rumah Bibi Zhang, suasananya Imlek sekali. Iya, rumah kita dulu juga seramai ini. Nongchang, coba sini lihat, hiasan sajak yang kutempel ini, lampion yang kugantung keren tidak? Wah, bagus sekali. Rumah kalian ramai sekali ya, anak-anak pasti sudah pulang semua ya? Ah iya, semuanya sudah pulang, ini kan sudah Imlek, sekeluarga berkumpul bersama, baru terasa ramai suasana Imleknya. Anak kami tahun baru ini tidak tahu bisa pulang merayakan Imlek atau tidak. Anak sibuk itu hal bagus. Ya. Badan tua ini makin lama makin gak berguna aja. Halo ya. Nanti pas tahun baru aku kirim uang aja ya buat ayah. Ayah rayain tahun baru yang enak ya, soal aku pulang apa enggak. Nanti deh kalau urusanku udah kelar baru aku kabarin. Pak Lin, kenapa kok murung gitu? Anak-anak tadi telepon. Katanya kerjaan lagi sibuk banget.
Jadi nggak bisa pulang pas tahun baru. Anak-anak kan punya kesusahan mereka sendiri. Kita harus ngertiin mereka. Gimana aku nggak ngertiin mereka coba? Aku cuma pengen mereka pulang kumpul pas tahun baru. Salah ya kalau aku minta gitu. Jangan sedih gitu, anak-anak kan udah gede. Mereka punya kehidupan sendiri. Kita harus terima kenyataan itu. Kita juga harus hargai pilihan mereka kan. Aku tahu cuma aku tuh. Cuma rasanya nyesek aja di hati. Hah? Coba lihat orang lain kalau tahun baru rumahnya ramai meriah. Kumpul semua lengkap sekeluarga. Terus lihat rumah kita sepi banget begini. Kan ada aku yang nemenin kamu. Emangnya kamu kurang makan? Apa kurang minum? Pak Lin, kenapa lagi sih ini? Kok kayak banyak pikiran gitu? Lihat deh kerjaan kurir makanan sekarang makin gak aman aja. Untung aja Lin Yi sekarang udah kerja di hotel. Ya aku cuma berharap dia bisa hidup mapan. Ayah Lin khawatir Lin Yi bohongin dia. Jadi dia mutusin buat nyusul anaknya dan ngecek langsung. Lin Yi, ayah sama ibu udah sampai nih. Kamu ada di mana? Loh kok ayah sama ibu cepet banget sampainya? Nanti aku kirim lokasi aku ya. Kalian langsung ke sana aja. Aku lagi care. Jani jadi nggak bisa jemput kalian. Oh ya udah. Lanjutin kerjanya ya. Ayah sama ibu pergi sendiri saja tidak apa-apa. Oke. Tolong pesankan kamar buat ayah. Hai halo. Halo, Pak permisi. Permisi kami sudah pesan kamar. Atas nama Lin Yi coba tolong dicek. Oh, di sini tercatat atas nama Pak Lin. Sudah dipesankan satu kamar untuk Bapak dan Ibu. Mari ikut saya lewat sini. Baik. Wah, ayah ibu akhirnya kalian sampai juga. Ayo cepat masuk hehehe. Wah, kamar ini bagus sekali. Lin Yi, ini pasti mahal ya, habis berapa? Ah ibu, tidak mahal kok. Aku dapat harga khusus karyawan. Haha ya. Ayah kalian istirahat dulu ya. Aku masih harus pergi rapat. Oh ya baiklah. Ya sudah, urus kerjaanmu dulu nak. Tas kita kotor sekali. Cepat taruh bawah saja. Iya. Aduh. Aku tutup pintunya ya. Lin Yi, barusan. Dua orang itu orang tuamu ya? Itu kerabatku. Orang kampung. Tidak mengerti aturan kota kita jadi ya begitu. Ayah ibu, maafkan aku tidak bermaksud menyakiti hati kalian. Aku hanya terlalu memikirkan pandangan orang lain. Menurutmu kenapa Lin Yi kita jadi begini? Padahal kita ini orang tua kandungnya. Lin Yi, kenapa kamu ada di sini? Xiao Zhao, kamu aku. Aku kebetulan ada urusan sebentar. Lanjutkan saja kesibukanmu. Aku pergi dulu ya. Lin Yi, tunggu sebentar. Kamu kelihatannya ada yang tidak beres. Apa ada masalah? Xiao Zhao, sebenarnya aku tidak ingin kamu melihat keadaanku yang tadi. Lin Yi, kita kan teman. Kenapa harus ada yang disembunyikan? Dengar-dengar dari rekan kerja orang tuamu juga datang. Aku belum sempat menyapa mereka. Orang tuaku memang datang, tapi aku tidak ingin mereka melihatku bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Aku takut mereka akan kecewa. Lin Yi, pemikiranmu itu salah. Pekerjaan itu tidak ada yang hina atau mulia. Yang membedakan hanyalah rajin atau tidaknya seseorang. Orang tuamu tidak akan memandangmu rendah karena hal ini. Lin Yi, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Dan percayalah pada orang tuamu. Mereka tidak akan mengubah pandangan mereka. Hanya karena pekerjaanmu. Kalau soal aku, kita kan teman kuliah. Apapun yang kamu kerjakan, aku akan selalu mendukungmu. Xiao Zhao, terima kasih banyak ya. Kamu menyadarkanku akan banyak hal. Aku akan berani menghadapi hidupku, orang tuaku, dan juga pekerjaanku. Lin Yi, sebenarnya kamu itu orang yang hebat. Ayo antar aku menyapa orang tuamu. Ayo. Halo ayah, apa kau merasa kami ini bikin malu kamu? Memangnya kenapa kalau petani? Kau itu sarjana yang lahir dari bapakmu yang petani ini tahu. Oh bukan ya, sekarang kita cuma dianggap orang asing ya? Baiklah, kalau begitu, anggap saja kau tidak punya kerabat petani sepertiku. Kami juga tidak kenal pelayan sarjana sepertimu. Manajer. Ini surat pengunduran diri saya. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini. Tapi saya berencana pulang kampung untuk merintis karir. Baiklah Lin Yi, karena tekadmu sudah bulat, saya tidak akan menahanmu lagi. Cuma saya ingin beri satu nasihat. Dunia ini memang luas, tapi kamu harus punya kemampuan kalau mau melangkah jauh. Saya mengerti Pak. Sudahlah, aku tahu kamu juga cemas. Ayo kita keluar cari anak itu. Permisi, saya mau tanya soal Lin Yi.
Apa Anda tahu dia kemana? Maaf saya kurang tahu kabarnya. Coba tanya orang lain saja, mungkin mereka tahu. Halo Paman Lin. Saya sudah menemukan Lin Yi. Halo Paman. Nak kamu lanjutkan saja urusanmu, biar Paman yang ke sana. Baik Paman. Lin Yi. Sudahlah ayah sudah lihat kamu jangan sembunyi lagi. Ayah kok bisa ada di sini? Bukannya kamu sudah janji mau pulang bersama kami, kenapa malah kabur ke sini? Terus kenapa kamu terus menghindari kami? Yah, aku sudah berhenti kerja. Aku takut kalian meremehkanku. Kamu ini bicara apa sih, Nak? Mana mungkin kami meremehkanmu, aku takut kalian kecewa padaku. Nak, dengarkan ayah, asal kamu bahagia ayah dan ibu baru bisa tenang. Nak, asal kamu tahu. Ibumu di rumah seharian penuh mengkhawatirkanmu. Takut kamu menderita di tanah rantau. Sekarang kami lihat kamu sudah berusaha sekeras ini, dan sudah yakin dengan tujuanmu. Kami berdua jadi lega rasanya. Benar itu Lin Yi. Ayahmu memang diam saja di mulut, tapi di dalam hatinya, dia selalu bangga padamu. Dia sering mengomel berharap kamu jadi orang sukses. Ayah ibu aku tahu. Kalian selalu ingin menyemangatiku, tapi diriku masih banyak kurangnya. Aku harus terus berusaha. Baiklah kita tidak usah buru-buru. Paman Bibi. Kalian juga ada di sini. Lin Yi, kamu juga ada di sini kebetulan sekali. Kok kamu bisa kenal orang tuaku? Kamu masih tanya lagi, kalau bukan karena Nak Zhao, kami berdua sudah lapor polisi. Benar sekali. Nak, ayo duduk. Paman Bibi, kalian mungkin belum tahu ya, Lin Yi itu andalan di departemen layanan hotel kami. Dia kerjanya semangat dan serius, juga sering bantu teman kerja. Kami semua sangat suka padanya, iya kan? Ya. Bocah ini kalau di rumah tidak serajin itu loh. Oh, ternyata kerja ada gunanya juga, bisa menempa kedewasaan. Melihat dia betah kerja di sini, kami jadi merasa tenang. Lin Yi, aku dengar kamu dari dulu ingin belajar teknik. Kebetulan hotel kami ada program pelatihan baru. Aku rasa kamu bisa daftar. Soal biayanya, hotel bisa kasih bantuan loh. Aku memang dari dulu ingin belajar keahlian baru, tapi aku sekarang sudah berhenti kerja. Apa masih ada kesempatan? Kamu ingat tidak apa yang dia bilang waktu kamu berhenti? Apa maksudnya? Mau tahu jawabannya? Naiklah ke atas temui manajermu. Manajer. Lin Yi, aku sudah tahu kamu bakal menyesal. Makanya surat pengunduran dirimu tidak aku tanda tangani. Ah, makasih ya. Manajer. Yah kamu. Gimana menurutmu soal ini? Nak, ada hal yang harus kamu ceritain ke ayah kan? Isi buku harian soal Xiao Zhao ini maksudnya apa? Yah, tadinya aku nggak mau ayah tahu soal ini. Aku rasa aku nggak pantas buat dia. Aduh Nak. Soal perasaan itu. Nggak ada istilah pantas atau nggak pantas. Cuma ada mau atau nggak mau. Lagian jarak antara kamu sama Xiao Zhao. Itu bukan kamu yang nentuin. Nak, sengaja Om panggil kamu ke sini. Mau ngomongin soal anak Om Lin Yi dia itu. Gimana ya? Sebenarnya anak Om ini. Dia itu nggak pintar ngomong tapi dia suka sama kamu. Di buku hariannya dia sering banget nyebut nama kamu loh. Ternyata dia suka sama aku. Sebenarnya Om juga tahu. Cuma ngomong gini ke kamu, mungkin agak mendadak. Tapi Om kenal banget sama anak Om. Anaknya baik kok. Gimana kalau kalian coba jalan dulu? Boleh Om, hahaha. Ya Xiao Zeng. Kalian datang Lin, ayo duduk-duduk. Aduh. Kayak aku bilangin ya. Ada hal yang harus kakek hadapi. Om. Ini. Menurutku sih, kalian itu cocok banget loh. Om juga tahu kok, kamu juga ada rasakan sama anak Om. Aku memang suka sama dia, tapi aku takut dia nggak suka sama aku makanya. Xiao Zhao, kamu. Kamu beneran suka sama aku ya? Iya dong, pas kuliah kan kita sering banget kebetulan ketemu. Masa sih itu bukan kebetulan tahu? Tuh kan, apa aku bilang, namanya jodoh itu ya. Datangnya emang gak disangka-sangka. Zhao ini siapa? Dia pacarku. Pacar aku yang sekarang, makasih ya udah ngelepasin dia dulu. Jadinya kesempatan terbaik itu jatuh ke tanganku deh. Oke. Sana naik ikut pelatihan. Pelatihan, oh iya.
Dia itu instruktur pelatihan kalian. Namanya siapa Han gitu kan? Lin Yi, sekarang kita simulasi layanan kamar. Ingat tamu minta suasana tenang mutlak. Sama spray harus rapi. Mulai. Baik. Sudah Pak, silakan diperiksa. Kerja kayak gini mana bisa lulus? Lihat dulu nih kerapian spraynya. Ini aja gak lolos standar, terus bagian kaki tempat tidurnya juga berantakan. Kamu sebenarnya pernah kerja ginian gak sih? Ulang lagi. Pak manajer saya rasa Supervisor Sen Mohan selama pelatihan. Udah bersikap gak adil. Saya mau adain satu sesi khusus. Buat bongkar masalah ini. Sekalian biar orang lain juga ngerti. Gimana sih prosedur layanan yang benar itu? Zhao, kamu punya rencana konkret? Saya mau bikin game interaktif. Biar Sen Mohan sama Lin Yi tanding bareng. Nanti mereka bakal hadapin macem-macem tantangan layanan. Termasuk pas Sen Mohan sengaja ngerjain Lin Yi. Biar semua orang tahu siapa sebenarnya yang jago. Oke, saya setuju rencana kamu, tapi pastiin tetap sesuai rencana ya. Jangan sampai ada masalah yang gak perlu. Saya mengerti. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya, kita akan melakukan tantangan permainan interaksi layanan. Ingat, tamu menuntut kerapian dan kebersihan yang mutlak. Ayo mulai. Bagi saya ini. Saya sudah selesai. Saya juga sudah. Supervisor Sen Mohan. Sebagai supervisor kok beres-beresnya begini? Coba lihat sendiri, apa ini pantas? Xiao Zhao, asal kau tahu ya, jangan keterlaluan. Supervisor Sen, jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak kau inginkan menimpamu. Tidak sopan rasanya kalau tidak membalas. Lin Ru. Ngepel lantai kok nggak bersih sih? Bu. Lin Ru kan di rumah, sehari-hari sudah capek jaga anak. Biar aku saja yang kerjakan ini. Kamu ini kok makin lama makin kayak menantu perempuan saja. Bu Lin Ru itu istriku. Dia orang yang akan menemaniku seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkan dia tersiksa. Bu, aku ingin bicara dengan ibu. Bicara apa lagi? Bu, aku tahu ibu sangat menyayangiku. Dan sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Tapi sikap ibu terhadap Lin Ru selalu membuatku serba salah. Dia itu istriku. Dan juga ibu dari anakku. Bu, aku tulus berharap ibu bisa memperlakukannya seperti ibu memperlakukanku. Tolong terima dia. Nah, ibu takut kamu direbut olehnya. Dan tidak butuh ibu lagi. Ibu adalah orang terpenting dalam hidupku. Tapi aku juga harus belajar mandiri. Harus belajar memikul tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Aku yakin aku dan Lin Ru pasti bisa mengurus rumah tangga ini dengan baik. Pasti akan merawat ibu dengan baik. Bu, ini ibu yang masak. Xiao Ru, ibu cuma ingin masak buat kamu dulu ibu. Ya ampun, ibu sudah keterlaluan. Kamu mau kan memaafkan ibu? Bu, terima kasih ya. Ayo makan-makan. Xiao Ru. Kenapa Xiao Ru? Perlu ke rumah sakit tidak? Bu, sepertinya aku hamil. Hamil Xiao Ru. Kalau begitu kamu harus jaga kesehatan ya. Kalau ada yang tidak enak badan bilang sama ibu. Kita ke rumah sakit ya, Bu. Tenang saja, aku tidak apa-apa kok. Syukurlah, bagus sekali. Mama, nah kamu mau punya adik laki-laki atau perempuan? Duo-duo lebih suka adik laki-laki atau perempuan? Apa saja boleh asalkan tidak merebut mama dariku, aku tidak keberatan. Duo-duo tenang saja. Sayang mama ke kamu tidak akan ada yang bisa merebutnya. Selamat bergabung di tim eksekutif kami. Kemampuan dan kinerjamu sudah dilihat oleh semua orang. Kerja yang bagus ya, saya mengandalkanmu. Saya pasti akan bekerja keras demi memajukan hotel kita ini. Xiao Zhao. Bagaimana? Bagaimana rasanya jadi manajer? Rasanya lumayan. Yang lebih penting ada kamu yang mendukungku di belakang. Aku jadi merasa lebih percaya diri. Yi, kamu pantas mendapatkan semua ini. Ayo kita berjuang bersama.
Ayah, Orang inilah yang menipuku. bos itu benar-benar jahat. Mari bersulang karena Lin Yi bisa mendapatkan uangnya kembali. Dan karena keluarga kita berhasil melewati masa sulit ini. Bersulang oke. Bersulang, ayo bersulang. Ayah ibu kali ini semua berkat kalian berdua. Kalian berdua benar-benar pembawa keberuntungan buatku. Kamu ini ada-ada saja kita kan satu keluarga. Kalau ada masalah tentu saja harus kita hadapi bersama. Benar itu Ji. Kedepannya kalau ada kesulitan apapun kita hadapi sama-sama. Aku mau lindungi kakek dan nenek. Juga papa dan mama. Wah pintar. Ayo kita bersulang lagi oke. Bersulang mari bersulang. Xiao ya, coba lihat kita menang gugatannya. Uang proyek akhirnya kembali ke tangan kita. Syukurlah Lin Xiang. Kamu akhirnya berhasil melewati masa sulit ini. Ini semua berkat kamu. Kalau tidak ada kamu yang menemaniku, aku pasti sudah hancur. Jangan bicara begitu. Lin Xiang kita tidak perlu sungkan begitu. Tapi sekarang masalah uang sudah beres. Selanjutnya yang paling penting adalah kesehatanmu. Rencanaku uang ini mau kupakai buat bayar utang dulu. Terus aku kasih modal. Kita buka perusahaan berdua yuk. Niat baikmu aku hargai. Tapi kamu tahu kan, aku punya karir sendiri. Lagi pula aku sudah cukup puas dengan kehidupanku sekarang tapi. Kalau nanti kamu butuh bantuan. Baik sebagai teman ataupun sebagai istri aku pasti akan membantumu tanpa ragu. Aku tahu kamu memang orang yang punya pendirian. Cuma aku merasa kita kan sudah melewati banyak hal bersama. Kalau kita mengerjakan sesuatu bareng-bareng, pasti bakal ada chemistry dan masa depan yang beda. Soal masa depan tidak ada yang tahu pasti. Tapi bagaimanapun hubungan kita nanti. Aku harap kamu selalu ingat bahwa pernah ada seseorang yang tulus berharap kamu bahagia. Lewat sini. Lewat sini. Oke ayo jalan. Ayo hehe. Yah Jiaozi sudah mau matang nih. Cepat kesini makan dong. Oke. Kak selamat tahun baru. Selamat tahun baru kami pergi jalan-jalan dulu ya. Oke pergilah hehe. Pak Tua, sini bantu dong. Oke. Hahaha. Kalau hujan jadi nggak bisa syuting deh. Iya benar aku juga mikir gitu. Hahaha dengarkan aku dulu. Hal yang lebih ditakuti kru film saat syuting outdoor hari kedua. Orang ini adalah Mei Ting. Hahaha. Bu tahun baru ini sungguh menyenangkan. Iya. Kita sekeluarga kumpul bersama adalah reuni tahun baru terbaik. Ini buatmu. Makasih ya semoga beruntung makasih ya. Semoga sukses makasih ya. Makasih ya. Iya. Nah begini kan bagus. Keberuntungan dan kesuksesan sudah kumpul semua. Selamat tahun baru. Oke. Selamat tahun baru. Yeay. Selamat tahun baru.